JRTV. Komunikasi di wilayah daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang terhormat saudara sekretaris daerah, staf ahli, asisten, sekwan, kepala administrasi perangkat daerah, kepala bagian lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, dan saudara Samad Bidagari Kabupaten Padang Pariaman, yang terhormat saudara direktur RSUD dan pimpinan BUMD, yang terhormat rekan-rekan media dan hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita masih memiliki kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan nota penjelasan bupati rancangan kebijakan umum BUMD Kabupaten prioritas anggaran sementara PLPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026. Salawat serta salam dan berkah kita kirimkan kepada Allah dan umat Islam sebelumnya yang hadir di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Bupati dan pimpinan serta hadirin yang berbahagia, menyusun rancangan kebijakan umum APBD anggaran pendapatan belanja daerah dan prioritas program anggaran sementara PPAS merupakan langkah penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman. Itu melihat pertumbuhan ekonomi kita harus dilakukan evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, termasuk sektor terutama penyumbang PAD. Kita perlu melakukan diskusi sektor ekonomi dan dominan dalam kompetensi sektor baru bisa dikembangkan. Diversifikasi implementasi struktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sinergi, memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain dasar lainnya. Lakukan analisa terhadap tingkat pengangguran, kemiskinan dan kepentingan pendapatan. Skala prioritas anggaran serta solusi kebijakan harus sejalan dengan visi misi dan saran pembangunan sangatlah penting untuk diperhatikan. Pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2025 itu akan menjadi acuan pedoman dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kebijakan yang diambil harus sinkron dengan kebijakan pemerintahan pusat, pemerintah daerah, sehingga menjadi keseimbangan dan sinergi kedua belah pihak dalam melakukan prioritas anggaran. Saudara Bupati dan pimpinan hadirin yang berbahagia, mencermati penjelasan Saudara Bupati dalam kitab penjelasan tentang rancangan kebijakan umum anggaran daerah dan prioritasan pelaporan anggaran sementara PPAS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 yang disampaikan dalam sidang paripurna Dewan hari Senin tanggal 22 September 2025. Memberikan gambaran tentang rancangan dan capaian pemerintahan Padang Pariaman untuk 1 tahun ke depan. Pendapatan daerah yang direncanakan sebesar 1.452.200 juta rupiah. Belanja daerah yang direncanakan sebesar 1.601.200 juta rupiah, sehingga menimbulkan defisit sebesar 149 miliar. Ini tentu perlu melakukan kajian dan pembahasan yang betul-betul efektif serta mempertimbangkan prioritas atas pembangunan struktur dengan rencana. Saudara Bupati dan pimpinan hadirin yang berbahagia, terkait nota penjelasan rancangan KUA PPS tahun 2026 ini, kami fraksi Golkar memberikan pandangan dan saran, di antaranya adalah: 1. Terkait target PAD yang direncanakan sebesar 267 miliar agar dilakukan pengajian potensi PAD dan baru meningkatkan produktivitas sumber PAD yang sudah ada, serta dirujuk pada peraturan-peraturan daerah yang sudah ditetapkan sehingga target PAD bisa dimaksimalkan. Kami Golkar menyerahkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan pendataan ulang seluruh objek pajak yang menjadi sasaran peningkatan PAD, karena kami masih banyak potensi objek pajak daerah yang belum digali secara maksimal agar berupaya memaksimalkan mungkin peningkatan PAD, baik itu berupa pajak distribusi maupun pendapatan daerah yang sah lainnya. 2. Terkait penghasilan sebesar 149 miliar, kami Golkar meningkatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 meningkatkan bahwa batas defisit yang diperolehkan adalah sebanyak 3% dari PAD. Untuk itu kami sarankan kepada Saudara Bupati dan Eksekutif mulai masuk ke KUHP tahun 2006 ini agar mematuhi batas defisit tersebut sesuai undang-undang yang atur dan berlaku. 3.
Kami bersepakat meminta kepada saudara bupati agar dapat memerintahkan tim anggaran pemerintahan daerah PPAD untuk membuka akses sistem informasi pemerintahan daerah sehingga pokok-pokok pikiran kami dapat belum terinput dalam secara kerja pemerintahan daerah dapat segera dimasukkan. Mengingat saat ini pembahasan KUHP PPAS masih berlangsung, kami berharap langkah tersebut dapat dilakukan secara mungkin agar seluruh aspirasi yang telah diserap dapat diakomodasi secara optimal. 4. Kami bersepakat meminta kepada saudara bupati untuk mempertanyakan secara serius kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah OPD dalam merealisasikan program kegiatan tahun anggaran 2006. Jangan sampai terdapat hambatan berupa persyaratan teknis seperti petunjuk pelaksanaan tugas maupun peraturan daerah perda yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan belum disiapkan sejak awal. Kami mengingatkan bahwa setiap OPD memiliki karakteristik dan aturan pelaksanaan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan langkah tegas, koordinasi yang kuat serta komitmen nyata dari setiap OPD dan tidak ada alasan keterlambatan dan seluruh program dapat dijalankan tepat waktu sesuai ketentuan dan pihak yang kepentingan masyarakat. 5. Selagi pembahasan KUHP PPAS masih berlangsung agar memastikan penempatan pimpinan atau mahkoda pada setiap OPD benar-benar dilakukan secara selektif dan proporsional. Jabatan strategis di atas OPD harus diisi oleh orang yang memiliki pemahaman, pengalaman serta kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas dan kegiatan di OPD tersebut. Kami menekankan agar jangan ada penempatan berdasarkan kepentingan politik atau pendekatan pribadi semata, karena keberhasilan program kegiatan pembangunan daerah sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan yang tepat, cakap dan bertanggung jawab. 6. Agar pembahasan KUHP yang ini direncanakan dan dilaksanakan anggaran 2006 dapat dimulai segera dalam awal tahun. Adalah hasil evaluasi gubernur diteruskan kepada Kabupaten Padang Pariaman. Kami menekankan pentingnya kecepatan proses ini karena realisasi anggaran yang dimulai sejak awal tahun akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam mendukung kelancaran program dan kegiatan pembangunan. Jangan sampai pola lama terulang, di mana pelaksanaan anggaran baru kejar di akhir tahun sehingga menimbulkan kepadatan kegiatan, terlambatan program, tumpang tindih dengan pembahasan APBD perubahan. Kami mendesak pemerintahan daerah untuk mengambil langkah tegas dan terukur agar perencanaan dan pelaksanaan APBD dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu demi kepentingan masyarakat. 7. Agar pada APBD tahun 2006 ini jangan mendengarkan kelanjutan pembangunan kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini sangat penting mengingat DPRD merupakan lembaga penyelenggara daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga fasilitas kantor yang memadai menjadi bagian dari kebutuhan operasional dan mendukung kinerja dan pelaksanaan publik. Kami menekankan bahwa bangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan DPRD dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan berpartisipasi masyarakat dengan optimal. Dengan demikian, pemerintah daerah harus menempatkan anggaran ini sebagai prioritas bukan sebagai tambahan yang diabaikan, agar langsungnya tata kelola pemerintahan daerah yang terjaga dan baik. 8. Kami bersepakat mengingatkan saudara bupati bahwa menumpang pembahasan KUHP PPAS masih berlangsung.